Assalamualaikum semuanya. Kasus kali ini datang dari Asia Tenggara, tepatnya di kota Hoi An, Vietnam. Tokoh pertama adalah seorang wanita kelahiran 1990 bernama Min Kim yang berasal dari Hanoi. Ia kemudian pindah ke kota Hoi An, lalu bekerja pada perusahaan bus dan transportasi. Gaya hidupnya hedon, pacarnya banyak, dan memiliki hobi dugem. Meski punya beberapa pacar, tetapi ada satu pria yang paling dia sayang. Ia bernama Lai Su Hong. Dulu mereka adalah rekan kerja, namun kemudian lelaki tersebut diberhentikan. Hingga akhirnya mereka menikah pada tahun 2016. Sang suami tipe orang yang suka berpesta dan suka minum, tidak jauh berbeda dengan Min. Gaya hidup serba royal membuat keuangan mereka semakin menipis. Hal ini ditambah dengan Lai Su yang sulit mencari pekerjaan karena sifatnya yang sulit dipercaya. Pertengkaran mulai sering terjadi. Saat itu Min adalah tulang punggung keluarga. Walaupun kekurangan uang, mereka tetap bergaya hidup hedon sehingga membuat kehidupan mereka semakin terpuruk. Sampai kemudian pada September 2017, ternyata Lai Su mengetahui bahwa istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Hal itu diketahui Lai Su lantaran dia mengecek HP milik Min. Namun saat Min mengatakan bahwa lelaki yang dekat dengannya merupakan pria kaya yang dikenalnya dari Facebook, maka langsung saja sang suami memiliki ide untuk menggerus uang kekasih gelap istrinya tersebut. Hubungan antara Min dengan sang pengusaha yang bernama Choki dan berusia 54 tahun itu akhirnya semakin mesra. Setidaknya mereka bertemu 2 kali dalam seminggu. 3 bulan menjalani hubungan gelap dengan Min, tiba-tiba Lai Su mulai mencoba menghubungi Choki dan lalu mengaku sebagai kakak Min, serta meminta uang sebesar 24 juta dong atau setara 16 juta rupiah. Dikatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk biaya pengobatan orang tuanya. Maka langsung ditransferlah oleh Choki. Padahal di lain pihak, si Min pun sudah banyak meminta barang-barang seperti tas, handphone, sepatu, cincin, dan barang mewah lainnya. Min sempat menegur Lai Su untuk tidak ikut menguras uang Choki, karena hal itu mungkin akan membuat Choki curiga dan menjauh. Namun tetap saja, sebulan kemudian Lai Su membutuhkan uang lagi, dan kali ini dia berjanji kepada sang istri bahwa ini adalah untuk yang terakhir kali. Disetujuilah oleh Min, asalkan tidak terlalu banyak. Maka Lai Su menghubungi Choki dan meminta 105 juta dong atau hampir 70 juta rupiah dengan alasan untuk membuka bisnis kecil-kecilan. Tapi kenyataannya Choki menolak karena merasa itu sudah tidak masuk akal. Cekcok kecil pun terjadi sampai kemudian Lai Su marah dan mengancam akan mengadukan hubungan gelapnya pada istri Choki. Namun pengusaha itu tidak takut sedikit pun. Ia malah mengancam bahwa jika Lai Su berani melapor, maka nyawa Lai Su dan Min jadi taruhannya. Walaupun ancaman Lai Su itu hanyalah gertakan belaka, namun pada 23 Januari 2018 malam, rumah kontrakan Lai Su dan Min dilempar dengan menggunakan batu oleh sekelompok pengendara motor tidak dikenal. Karena takut, maka Lai Su dan Min menyerah dan akhirnya pindah dari rumah lamanya. Karena Lai Su sudah terlalu lama menjadi pengangguran, tabungan yang ada pun semakin menipis. Pada bulan Agustus 2018, Lai Su mulai mengambil alih akun sosmed istrinya dengan harapan ada pengusaha atau om-om hidung belang lagi yang mau diajak berkenalan. Sampai kemudian dia iseng membuka daftar inbox lama sang istri yang katanya banyak pesan masuk. Namun dari semua inbox itu ada satu wanita tomboy yang menarik perhatiannya bernama Kim Kwang yang foto-fotonya seperti hobi jalan-jalan. Ia menyangka bahwa wanita ini memiliki banyak uang, maka mulai dibalaslah oleh Lai Su dengan berpura-pura sebagai Min. Singkat cerita, komunikasi lewat Facebook tersebut berjalan mulus. Bahkan Kim berniat mengajak untuk bertemu. Mereka bertukar nomor telepon dan Lai Su memaksa sang istri untuk meladeni tiap kali Kim meminta untuk video call atau yang lainnya. Kim Kwang lahir pada tahun 1988. Ia memiliki perusahaan pendistribusian minuman beralkohol, memiliki rumah sendiri yang besar di Hoi An. Dia tinggal sendirian dan sedang mencari wanita yang cocok untuk dijadikan teman hidup. Tentu saja Lai Su melihat peluang besar untuk memanfaatkan situasi itu. Diajarkanlah istrinya berbagai drama kebohongan tentang hidup, terlebih untuk mengakui bahwa ia juga suka terhadap Kim. Kenyataannya, Kim makin jatuh hati hingga berhubunganlah keduanya.
Nampaknya si Kim ini bucin tingkat dewa pada Nimin. Nimin mendapat uang belanja bulanan dan segala kebutuhannya dipenuhi. Nimin juga memperkenalkan Laisu kepada Kim sebagai kakak kandungnya. Dan tentu saja Laisu pun kecipratan dengan kemewahan yang diterima dari Kim. Bahkan Kim berjanji kelak nanti perusahaannya akan diberikan kepada Nimin. Laisu benar-benar bangga pada sang istrinya yang jago breakting. Sampai kemudian setelah berpacaran selama 1 tahun lebih, akhirnya Kim mengajak Nimin beserta Laisu untuk pindah ke rumahnya. Mereka pun dengan cekatan pindah, serta menikmati kehidupan barunya yang mewah di kediaman Kim. Hubungan antara Laisu dan Nimin pun dilakukan sembunyi-sembunyi, karena semenjak itu, tiap malam istrinya tidur bersama Kim di kamarnya. Jadi jika Kim sedang ada urusan di luar, maka baru akan dimanfaatkan untuk berhubungan intim. Nimin tidak tahu sampai kapan mereka akan terus breakting. Namun Nimin mulai kesal, sebab sekarang suaminya sering menelpon wanita lain, keluar semalaman dan pagi baru pulang. Bau parfum wanita lain tercium dari bajunya, ada bekas lipstik dan hal-hal lain yang membuat Nimin cemburu. Mereka bertengkar diam-diam di dapur. Namun Laisu malah marah dan mengatakan untuk jangan egois. Juga bahwa dulu istrinya pernah berselingkuh dengan pengusaha coki dan sekarang tidur bersama Kim. Laisu tidak cemburu. Ia menyuruh untuk menikmati saja hubungannya. Jika perusahaan milik Kim sudah diberikan pada Nimin, barulah mereka berdua akan kabur. Sampai pada 12 Maret 2019 malam, saat sedang bersama teman-temannya, Laisu mendapat telepon dari Nimin yang mengatakan bahwa dia diusir oleh Kim sebab wanita itu sudah tahu kisah sebenarnya. Dia tahu bahwa Laisu bukanlah kakaknya dan hubungannya dengan Kim pun sudah berakhir. Saat itu Nimin sedang berada di sebuah hotel. Mendapat kabar itu, tentu saja Laisu sangat marah karena ia merasa kemiskinan akan kembali ia rasakan. Maka didatangilah Nimin saat itu juga. Saat bertemu, Nimin mengatakan bahwa Kim ternyata sudah menaruh CCTV di kamar Laisu seminggu terakhir ini. Dan di sana ada rekaman video saat mereka sedang melakukan hubungan intim. Bahkan Kim sudah melakukan penyelidikan ke beberapa temannya yang lain. Karena terpojok itulah, maka Nimin mengaku bahwa memang benar Laisu adalah suaminya dan sama sekali dirinya bukan penyuka perempuan. Penuh emosi, lelaki tersebut kemudian memukul istrinya di kamar hotel tersebut. Ia marah karena istrinya tidak bisa memberikan alasan kepada Kim. Pupus harapan Laisu untuk menjadi kaya raya. Lalu diambillah gagang telepon di kamar itu untuk kemudian digunakan menghajar Nimin. Nimin berusaha melawan dan melindungi diri. Namun tenaga suaminya lebih kuat. Maka pada akhirnya Laisu mencengkeramkan tangannya sekuat tenaga pada leher istrinya. Nimin pun terkulai lemas dan sang suami pergi begitu saja. Keesokan harinya petugas hotel memasuki kamar yang sudah disewa Nimin dan mendapatinya sudah tidak bernyawa. Sementara dari hasil penelusuran CCTV lobi, koridor, dan keterangan beberapa saksi, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap sang suami Laisu saat berada di rumah orang tuanya. Menurut Laisu dalam persidangan, apa yang dilakukan olehnya saat malam kejadian di kamar hotel tersebut tidaklah direncanakan. Semua terjadi begitu cepat katanya. Namun menurut jaksa, berdasarkan hasil otopsi dan CCTV lobi hotel, kala itu Laisu menunjukkan amarah besar saat datang ke sana. Bahkan memar pada beberapa bagian tubuh istrinya, menunjukkan kekerasan yang sangat tidak bisa ditolerir. Terkhusus dengan sangat sengaja mencengkeramkan tangannya pada leher Nimin. Saat itu Coki dan istrinya juga datang ke pengadilan sebagai saksi untuk membantu Kim. Ia menuntut Laisu atas kasus penipuan sejumlah uang dan pemerasan. Makin tersudutlah dia. Dan pada keputusan akhir yang dibacakan pada 29 Agustus 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Hoi An menyatakan bahwa Laisu bersalah dengan sengaja menghabisi istrinya, penipuan, pemerasan, serta perbuatan tercela. Lelaki berusia 35 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan penjara. Untuk catatan, tidak ada lagi orang yang terkena sanksi dalam kasus ini. Baik Kim atau Coki terbebas dari segala tuntutan. Inilah yang terjadi jika seseorang tidak menggunakan isi kepalanya dengan benar.
bukannya berusaha dan mencari pekerjaan, tetapi malah melakukan hal di luar nalar dengan menjual istrinya sendiri. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.